Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Al-ayah. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan wa yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba wa yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubura wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba wa yuhibbuna al-iyala wa yansawna al-hura wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah hum minni bara'un wa ana minhum bari'un. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, jamaah Majlis Al-Ihya dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Di dalam babul khumasi, makalah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sayati zamanun ala ummati, sayati akan datang. Berarti ini Rasulullah ngomong sebelum kita lahir. Rasulullah jauh bicara sebelum kita ada. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ya'ti zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, yuhibbuna khamsan, mereka akan mencintai 5 perkara, wa yansawna khamsan, dan juga mereka akan melupakan 5 perkara. Apa saja kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, catat ya, sama-sama nih, siapin pulpennya, siapkan bukunya, karena kata Sayyidina Ali, al-ilmu qas-sayd qayyid suyudaka bil kitabah. Ilmu itu bagaikan binatang liar, maka ikatlah binatang itu, diimajinasikan seperti halnya menulis tanpa pulpen. Maka akang, teteh, ibu, bapak, jamaah, pemirsa dimanapun anda berada, yuk sama-sama kita biasakan menulis ilmu. Karena dengan kita menulis ilmu tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga untuk anak dan generasi kita, insya Allah. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Yang pertama, banyak nanti umatku di akhir zaman, yuhibbuna dunya, mereka tercintakan kepada dunia, tergila-gila kepada dunia. Wa yansawnal uqba, tapi mereka lupa ada hari yang namanya hari akhirat. Maka tadi di awal saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kita kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, sambil kita memperhatikan bagaimana hidup kita nanti setelah kematian. Karena hidup kita itu tidak akan pernah selama-lamanya di alam dunia. Maka kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawnal uqba. Banyak orang yang tercintakan kepada dunia, tapi dia melupakan akhirat. Yang kedua, wa yuhibbuna ad-dura wa yansawnal kubura. Banyak orang yang cinta kepada rumahnya. Oh, dicat, dibagus-bagusin, tapi kita juga harus, karena kata Allah dalam ayat Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah urusan akhirat, tapi kita juga enggak boleh ngelupain urusan dunia, karena dunia ini mazra'atul akhirah, ladang untuk panen kita nanti di dalam akhirat. Jangan serta-merta kita benci sama dunia, terus kita nggak punya rumah, kita nggak punya kendaraan, kita nggak punya fasilitas, kita nggak punya omset, nggak punya income, nggak punya pemasukan. Akhirnya kita hidup menderita. Ketika kita hidup susah, iman lemah, kekuatan fisik jadi lemah. Akhirnya kata Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang
kemiskinan seseorang itu akan mendekatkan seseorang lebih cepat kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga iman Islam kita dan kita mudah-mudahan tidak kena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kata Nabi Muhammad SAW, nanti umat di ujung akhir zaman itu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Banyak orang yang meninggal dunia tanpa iman. Ini sekarang apalagi nih, musim corona ya, banyak orang yang meninggal fuj'ah, yaitu meninggal mendadak. Maka Rasulullah ngajarin di dalam doa-doanya setiap pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair wa a'udzubika min fuja'atil syarr. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan yang mendadak, dan lindungi kami ya Allah, lindungi aku ya Allah dari kejelekan yang mendadak. Mudah-mudahan ngadadak kita semua jadi orang baik. Yang tadinya nggak baik, tiba-tiba berubah jadi orang baik. Yang tadinya nggak benar, tiba-tiba berubah jadi orang benar. Tidak ada yang tahu. Bahkan kata Rasulullah, pagi bisa iman, sore bisa kufur. Ada yang paginya kufur, sorenya bisa iman. Kita nggak tahu. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita. Allahumma rzuqna imanan qawiyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan zaziman. Kita lanjutkan. Yang ketiga, tadi diperdalam lagi. Wa yuhibbuna dura wa yansaunal kubura. Banyak orang yang cinta kepada rumah, cinta kepada urusan dunianya, cinta kepada benda dunianya. Wa yansaunal kubura, tapi dia lupa kepada kuburan nanti, bahwa kita ini bakal dikubur. Nggak ada apa-apanya. Si kaya, si miskin, si kasep, si gelis, si ganteng, si apalagi itu, si hebat, si pejabat, si segala macam, nggak ada apa-apanya. Ketika semua disimpan di alam kubur, tidak ada lagi harganya. Hanya amal soleh yang akan mendampingi kita nanti di yaumil akhir, yang akan mendampingi kita nanti di alam barzah. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alil qabra munisa. Ya Allah, jadikan kuburan kami adalah sebagai teman dan sahabat untuk kami, insyaallah. Terus yang ketiga kata Rasulullah, wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Banyak nanti di akhir zaman orang tergila-gila kepada harta. Wa yansaunal hisaba, tapi dia tidak pernah memikirkan bahwa harta yang ia cari, harta yang ia miliki, harta yang ia raih, semua bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Yang halal saja dihisab, apalagi yang haram. Alhamdulillah, kita mendidik anak, kita mendidik istri, kita mendidik keluarga kita agar kita semua mendapatkan dan mengkonsumsi semua yang akan kita miliki dan kita makan adalah dari sesuatu yang halal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi pekerja, pencari dunia, tentunya adalah dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Rasul, yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Kata Allah tegaskan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Banyak orang yang sibuk ngumpulin harta, yahsabu annama lahu akhlada. Dia pikir bahwa harta itu akan kekal abadi. Tidak, semua bakal kita tinggalkan. Bahwa kata Rasulullah, kata Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa saja yang kita miliki semua akan hilang, tetapi apa yang sudah kita toreh di dalam kehidupan ini dan kita lakukan dalam ibadah ini, semua akan menjadi saham, menjadi kekal abadi nanti di alam akhirat insyaallah. Yang keempat, wa yuhibbunal iyala wa yansaunal hura. Banyak nanti di akhir zaman kata Rasulullah orang cinta kepada keluarganya. Oh, sayang banget sama istrinya, sayang banget sama bininya, sayang bener sama anak-anak keturunannya. Lupa kata Rasulullah, wa yansaunal hura, bahwa nanti di akhirat nanti Allah akan titipkan buat laki-laki yaitu para bidadari, untuk laki-laki, untuk perempuan adalah para wildan, yang gantengnya, yang cantiknya lebih dahsyat daripada itu semua. Tapi jangan lupa, istri solehah lebih hebat daripada bidadari. Suami soleh lebih dahsyat dibandingkan dengan wildan. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
muttaqina imama. Kita terus berdoa dengan doa itu. Mudah-mudahan suami kita, pasangan kita, istri kita, anak kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang baik, yang mudah-mudahan menghantarkan kita semua kepada keriduan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Rasulullah, wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawunallaha. Banyak nanti di akhir zaman orang yang tergila-gila, terpesona, tertipu, gurur namanya, terhadap diri sendiri, merasa bangga, merasa ujub, merasa takabur, merasa diri paling hebat. Oh, kalau nggak ada saya nggak jadi nih bangunan. Oh, kalau nggak ada saya yang ngisi nggak bagus nih pengajian. Oh, enggak. Kita hilangkan itu semua. Kenapa? Wa yansaunallaha. Karena pada saat itu kalau ada orang yang punya perasaan seperti itu, orang tadi dalam keadaan lupa kepada Allah. Wa man ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ketika seseorang lupa kepada Allah, lupa ketika ibadah, lupa ketika berbuat baik, wa yansaunallaha nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka disitulah orang tadi akan ditempelin, dideketin, dirangkul, dijadikan sahabat oleh syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Mudah-mudahan amal kita, aktivitas kita selalu dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada tipu daya setan. Apa kata Rasulullah? Hum minni baraun wa ana minhum bariun. Saya akan berlepas diri dari orang model begitu. Wa ana minhum bariun. Nah, ini bahkan mereka juga nggak dianggap lagi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Wal iyadzu billah. Mudah-mudahan 5 perkara tadi memberikan cas buat hati kita, memberikan motivasi yang lebih kepada kita, sehingga kita mau mendalami sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mau'idhah yang disampaikan oleh para ulama, sehingga kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kuliah subuh ini memberikan manfaat dan keberkahan ilmu buat kita semua, dan kita semua dijadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahil hidayah wa taufiq. Al-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.